좀 봐주라. Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea dengan judul You Are My Pet. Film ini rilis pada tahun 2011. Menceritakan seorang wanita karir yang merasa kesepian karena tidak memiliki pacar. Tetapi ia tidak sengaja bertemu dengan pria yang ingin dipelihara olehnya. Sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah, oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali oleh seorang wanita yang bernama Ji Eun Yi. Dia bekerja sebagai atasan di tim editor di perusahaan majalah fashion. Ceritanya, di umur Eun Yi yang sudah menginjak kepala 3, ia belum memiliki pacar alias jomblo. Karena cowok-cowok yang pernah dekat dengannya merasa minder dengan jabatan dan penghasilan dari Eun Yi. Saat Eun Yi nongkrong bersama teman-temannya, ia bercerita bahwa ia ingin mencari pacar yang memiliki penghasilan lebih tinggi darinya, agar laki-laki yang menjadi pacarnya itu tidak pergi meninggalkannya karena persoalan penghasilan. Tetapi salah satu temannya memberikan saran lain untuk Eun Yi, agar ia memelihara hewan supaya Eun Yi tidak merasa kesepian saat di rumahnya. 지긋지긋해. 이제부터 나한테 남자란 나보다 키 크고 똑똑하고. Dan akhirnya Eun Yi mencoba melihara anjing, tetapi secara virtual di dalam tabletnya. Bukannya membuat ia senang, tetapi malah membuat dirinya semakin frustasi. Lalu kita berkenalan dengan pemeran utama prianya yang bernama Kang In Ho, atau kita panggil saja dengan Kang In. Dia merupakan seorang penari profesional, dan menurut rumor yang beredar, dia adalah seorang lulusan dari sekolah tari di Inggris. Tetapi Kang In baru putus dari pacarnya, sehingga ia tidak memiliki tempat tinggal dan harus tidur di tempat latihannya. Beruntung salah satu temannya bernama Ji Eun So menawarkan untuk tinggal bersamanya. Ternyata Eun So merupakan adik kandung dari Eun Yi yang bekerja sambilan sebagai pembantu di rumah Eun Yi. 그리고 너 청소할 때 책장 층높이 제대로 맞추고 소변 볼 때 변기 커버 확실히. Malam harinya saat Eun Yi ke kamar mandi, ia menepuk pantat yang ia kira adiknya itu. Ia mengingatkan jika menyikat gigi tidak boleh berdiri. Ternyata ia terkejut karena itu adalah Kang In. Ia pun buru-buru pergi dan membereskan rumahnya. Ia pun lalu menasihati adiknya agar kalau membawa orang lain menginap harus meminta izin darinya. Adiknya pun meminta maaf dan berkata sekali ini saja untuk membiarkan Kang In menginap di sini. Akhirnya Eun Yi pun mengizinkan Kang In untuk menginap. 아빠 일 내가 해결할게. 이혼 소리 쏙 들어가게. 나만 믿어. Rupanya Eun So membiarkan Kang In menginap agar mendapatkan biaya sewa dari Kang In tanpa sepengetahuan kakaknya. Keesokan harinya, Kang In bertemu dengan temannya di sebuah kafe. Lalu tak sengaja dia melihat sekumpulan pria hidung belang yang sedang merayu wanita. Pemandangan itu membuat ia marah dan berlagak seperti pahlawan untuk membantu wanita tersebut. Alhasil Kang In dikejar oleh komplotan pria hidung belang tersebut. Saat Eun Yi pulang dari kantornya, ia melihat Kang In bersembunyi di dalam kotak dan babak belur dihajar oleh pria hidung belang tadi. Eun Yi pun merawat luka yang dialami Kang In dan bertanya, kenapa Kang In masih berada di rumahnya? Padahal adiknya Eun So telah pulang ke rumah orang tuanya. Di sana Kang In menjelaskan bahwa ia telah membayar sewa kamar kepada Eun So selama 6 bulan. Sehingga membuat Eun Yi marah dan segera menelpon adiknya. Kang In pun lalu melihat ada foto anjing di rumah Eun Yi yang bernama Momo, dan ternyata sudah lama meninggal. Lantas Kang In menawarkan diri menjadi manusia peliharaan Eun Yi. Eun Yi pun menentangnya. Jika menjadi peliharaan, Kang In harus patuh dengan apapun yang disuruh oleh Eun Yi. Ia berharap Kang In akan menolaknya. Namun ternyata Kang In berlagak seperti peliharaan, tanda menyetujui tantangan dari Eun Yi. Lalu Eun Yi pun mencoba mengusir Kang In dari rumahnya. Tetapi karena terlalu berisik, tetangganya malah marah dan akhirnya Kang In tetap berada di rumah Eun Yi. Keesokan harinya, Kang In yang sudah resmi menjadi peliharaan Eun Yi meminta kepada majikannya untuk membantunya keramas karena kedua tangannya terluka.
Yunyi pun terpaksa menurut sambil mendengarkan cerita Kang In bahwa ia menekuni dunia balet sejak berumur 4 tahun. Kang In sadar dan melihat Yunyi memakai kacamata hitam. Dia berpikir bahwa majikannya itu malu membantunya untuk keramas. Sehingga Kang In pun mengerjai Yunyi. Setelah selesai keramas, Yunyi memberikan nasi goreng kepada Kang In, serta menamainya Momo seperti nama peliharaannya yang dulu. 네 이름은 모모. 뭐뭐? 그건 너무 개 같잖아. Beberapa hari kemudian, atasan Yunyi memarahinya saat rapat karena tidak puas dengan isi majalah yang akan mereka terbitkan. Ditambah lagi, ia dibuat kesal oleh juniornya yang bernama Yong-un yang gemar mencari muka di depan orang termasuk atasannya sendiri. Sehingga saat Yunyi pulang, ia membangunkan Momo yang sedang tidur dan membantunya keramas untuk meluapkan kekesalannya. 왜 가만히 있는 사람 결제부로 만드는 건데? Keesokan harinya, Yunyi diberitahu oleh salah satu bawahannya kalau ada seorang pria tampan yang menunggunya. Ternyata itu adalah seniornya yang bernama Woo-song. Ceritanya Woo-song pindah ke perusahaan yang sama dengan Yunyi, dan dia merupakan cinta pertama dari Yunyi saat masih kuliah. Yunyi pun langsung menelpon temannya satu persatu untuk memberitahukan bahwa ia kembali bertemu dengan Woo-song. Teman-temannya itu lalu memberikan tips agar Yunyi bisa mendapatkan hati seniornya itu. Lalu saat Yunyi libur dan sedang asik bermain dengan Momo, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Woo-song yang ingin mengajak Yunyi untuk berkencan. 아니에요. 신문 보고 있었어요. Saat hari itu tiba, terlihat Yunyi sangat gugup. Itu terlihat karena ia memuji dasi yang dikenakan Woo-song. Padahal Woo-song tidak memakai dasi hari itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan ke museum untuk melihat benda peninggalan zaman dulu. Kemudian saat Woo-song mengantarkan Yunyi pulang, Woo-song tak sengaja melihat Momo. Woo-song pun mulai mendekati Yunyi untuk menciumnya. Momo menggonggong layaknya anjing untuk mengagetkan mereka. Akhirnya Yunyi pun menyuruh Woo-song pulang. 녀석들이 많이 흥분했나 봐요. 네, 내일 전화할게요. Lantas Yunyi pun langsung marah dan memukul Momo. Namun Momo pun sebagai peliharaan Yunyi pun marah karena majikannya berbohong kepadanya. Keesokan harinya Momo sengaja melakukan hal yang dilarang oleh Yunyi untuk membuat majikannya itu kesal. Beberapa hari kemudian, Momo mengikuti Yunyi ke kantornya dan mengajaknya untuk bolos kerja. Sehingga Yunyi pun ditelepon oleh atasannya. Tapi Momo malah merebut HP itu dan melemparkannya ke dalam kolam. Akhirnya mereka pun berbelanja dan bermain di taman liburan untuk menghabiskan waktu bersama. Hingga keduanya merasa kelelahan dan sama-sama tertidur di satu sofa. Karena kelelahan akibat bermain kemarin, besoknya Yunyi mengalami flu saat bekerja di kantor. Dan tiba-tiba ia kaget karena Momo muncul dan membawakannya obat. Hal tersebut menjadi perhatian bawahannya yang terlihat mengenal Momo. Dan ketika mereka mengecek di web, akhirnya Yunyi baru tahu bahwa Kang In adalah seorang penari balet yang cukup terkenal di Inggris. Keesokan harinya, atasan Yunyi memberikan es krim kepadanya dan memberikan sebuah pekerjaan yang harus selesai dalam waktu 3 hari. Yunyi pun memutuskan untuk lembur di kantor, sehingga membuat Momo khawatir kepadanya. Bahkan saat Yunyi berada di rumah, ia terlihat sangat kelelahan ketika Momo mengajaknya bermain. Sampai-sampai Yunyi bermimpi jika Woo-song dan Kang In direbut oleh Yong-un, karena Yunyi tidak bisa menjaganya dengan baik. 모모는 안 돼. 모모! 모모! Karena kekhawatiran tersebut, akhirnya Yunyi mengajak Momo berjalan-jalan di taman dan bermain bersama peliharaannya itu. Beberapa hari kemudian, Yunyi terlihat sibuk mengemasi pakaiannya karena ia akan pergi selama 2 hari untuk mengikuti pesta perusahaan. Di saat bersamaan, ia melihat kaki Momo yang terluka dan menjadi khawatir untuk meninggalkan Momo sendirian. Lalu saat Yunyi tiba di sebuah hotel, dia pun berusaha menelpon Momo, namun tidak ada jawaban. Lalu ketika pesta itu berlangsung, Yunyi pun masih mencoba menghubungi Momo. Hal itu menarik perhatian Woo-song. Bahkan saat Woo-song melamar Yunyi untuk menjadi istrinya, ia malah berpikir bahwa Momo mengalami kecelakaan hingga pergi meninggalkannya. Lantas ia meninggalkan Woo-song yang sedang melamarnya. 밥도 안 죽었는데. Sesampainya di rumah, ia mencari di mana keberadaan Momo. Rupanya ia menemukan Momo yang sedang berendam sambil mendengarkan musik.
Saat Eun-yi beristirahat, ia berhayal dengan mengobrol kepada Momo, anjing peliharaan dia yang telah meninggal itu, bahwa ia ingin segera menikah. Sampai ia tersadar bahwa Kang In lah yang tidur di sampingnya. Tapi tampaknya Kang In memiliki perasaan kepada Eun-yi yang tiba-tiba ingin menciumnya. Keesokan harinya, Woo-sung memberikan sebuah hadiah kepada Eun-yi, berupa kalung yang bertuliskan Momo, dan Woo-sung ingin bertemu dengan peliharaan Eun-yi tersebut. Tentu saja hal itu membuat Eun-yi takut dan segera meminjam seekor anjing dari ayahnya. 보자. 그러니까 얘가 내 대역이란 말이지. Tapi ketika Eun-yi menyuruh Kang In untuk segera pergi, ia pun berpapasan dengan Woo-sung di depan pintu. Sontak saja Eun-yi kaget dan menjelaskan bahwa Kang In merupakan sepupunya yang belajar bahasa Inggris darinya. Akhirnya Woo-sung yang penasaran dengan Momo bertemu, tetapi malah dikencingi oleh anjing tersebut. Lalu Eun-yi pun meminjamkan sebuah baju untuk Woo-sung. Tiba-tiba Woo-sung mendekat dan ingin mencium Eun-yi. Namun Kang In pun datang sehingga membuat mereka pun kaget. Sehingga Woo-sung menjatuhkan cincin yang akan ia berikan kepada Eun-yi. Kejadian itu membuat semua menjadi canggung. Lantas Kang In mengajak Woo-sung untuk bermain video game. 그럴까? 오케이. 자, 그럼 저부터 먼저 서브 들어갑니다. Singkat cerita, Kang In bercerita kepada temannya bahwa ia menjadi ragu untuk pergi ke luar negeri untuk bertemu dengan penari hebat. Tapi temannya mengatakan bahwa itu adalah kesempatan besar untuk Kang In. Ia dilema jika harus meninggalkan Eun-yi yang telah merawatnya. Akhirnya Kang In berupaya berlatih keras demi sebuah pertunjukan, sehingga membuat dirinya beberapa hari tidak pulang ke rumah. Eun-yi yang terus merasa khawatir dengan Kang In, mendatangi studio tempat Kang In berlatih, dan tak sengaja menginjak tangan Kang In yang tertidur di lantai. Saat Eun-yi berhasil mengajak Kang In pulang, tiba-tiba Yong-un berada di depan rumah Eun-yi, dan mendengar kalau Eun-yi memanggil Kang In dengan panggilan Momo. 사람이었어? Beberapa hari kemudian, Eun-yi memilih beberapa gaunnya karena Woo-sung kembali mengajaknya berkencan ke bioskop. Tetapi saat Woo-sung menjemput Eun-yi ke rumahnya, dia dicegat oleh Yong-un yang merupakan junior yang mendatangi rumah Eun-yi, lalu membongkar rahasia Eun-yi tentang nama Momo. Tentu saja hal itu membuat Woo-sung shock dan terus menelpon Eun-yi yang HP-nya ketinggalan di rumahnya. Kang In yang mendengar telepon itu merasa khawatir dan langsung menyusul Eun-yi ke bioskop. Eun-yi pun kelihatan bingung karena Woo-sung tidak datang seperti janjinya. Akhirnya Kang In mengajak Eun-yi ke sebuah taman untuk bersenang-senang dan menghibur Eun-yi. Saat mereka pulang dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Woo-sung datang dan melihat pemandangan yang tidak dia harapkan dari Eun-yi. Woo-sung merasa dipermainkan oleh Eun-yi. Ia berpikir bahwa Eun-yi mencintainya dan berpikir akan serius menjalani hubungan bersamanya. Keesokan harinya, Kang In mendatangi Woo-sung ke kantornya, bertujuan untuk menjelaskan kejadian kemarin. Tetapi karena Woo-sung terlihat menyebalkan, Kang In pun langsung memukulnya untuk memulai perkelahian mereka. Lalu Eun-yi yang melihat kejadian itu langsung menyuruh mereka untuk berhenti. Lalu Eun-yi pun ditelepon oleh atasannya untuk ganti rugi sebesar 50 juta atas perkelahian mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kang In mengirimkan pesan video untuk meminta maaf dan mengungkapkan perasaan cintanya kepada Eun-yi. Dia juga akan pergi ke luar negeri selama beberapa minggu dan mengundang Eun-yi untuk menonton pertunjukannya. Akhirnya Eun-yi pun bertemu dengan Woo-sung dan mengembalikan cincin pemberian Woo-sung dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. 미안해요. Lalu datanglah hari pertunjukan Kang In. Eun-yi pun datang ke pertunjukan tersebut. Dengan lihainya, Kang In menari dengan sangat baik sehingga penonton kagum padanya. Setelah acara selesai, Kang In dihampiri oleh fansnya. Eun-yi yang melihat itu tidak jadi memberikan selamat kepada Kang In dan berlalu pergi. Sejak saat itu, Kang In tidak pernah lagi datang ke rumah Eun-yi. Eun-yi yang bersedih karena Kang In tidak bersamanya lagi, menemukan sebuah kalung milik Kang In dan mengingat kenangan bahagia saat bersama Kang In. Beberapa hari kemudian, salah satu teman Eun-yi mendatanginya dan menyuruh menyusul Kang In ke bandara karena hari ini dia akan berangkat ke luar negeri. Dia juga menasihati Eun-yi dengan mengatakan bahwa cinta itu butuh perjuangan.
Tetapi Eunhye yang tidak bisa berbuat apa-apa, pada saat itu menghabiskan waktunya dengan menjalani rutinitas seperti biasanya. 네. 뭘 그런 거 갖고 며칠째 고민하고 있어, 이 헛똑똑아. Beberapa bulan kemudian, Eunhye dan Kang In tidak sengaja bertemu karena mereka ingin menaiki taksi yang sama. Eunhye pun meluapkan emosinya kepada Kang In karena ia datang dan pergi seenaknya saja. Ternyata Eunhye merasakan cinta kepada Kang In. Mereka pun berpelukan dan berciuman dengan hebatnya. Dan tamat. Menurut gue film ini cukup menghibur untuk ditonton. Kisah cinta yang cukup unik terjadi di film ini. Kira-kira ada apa enggak ya di kehidupan nyata? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.